hukumnya jadi YouTuber. Kita bicara tentang hukumnya nonton YouTube dulu. Hukum menonton YouTube ada dua, haram dan boleh. Yang haram kalau Anda menonton YouTube sesuatu yang tidak terhormat, membangkitkan syahwat, film kotor, atau fitnah, atau pemikiran-pikiran yang sesat, Anda haram mendengar. Tapi kalau Anda melihat YouTube yang bermanfaat, guru-guru Anda dan seterusnya, adalah sah. Karena YouTube-nya adalah halal dan haram, ada dua yang boleh dan tidak boleh, maka ngurusi YouTube pun juga ada dua. Maka menjadi YouTuber, bahkan katanya mendapatkan uang dan sebagainya. Pertama, menjadi YouTuber. Kalau Anda menjadi YouTuber yang serius karena Allah, Anda tidak akan nge-share, Anda tidak akan mengupload sesuatu kecuali itu adalah bermanfaat. Apakah urusan kesehatan, urusan agama, urusan keamanan kemasyarakatan, kalau yang Anda angkat itu dan benar bermanfaat untuk umat, maka Anda mendapatkan pahala sesuai dengan niat Anda. Anda berpahala, tapi na'udzubillah, juga Anda termasuk yang tidak pernah peduli. Yang penting viral. Yang penting viral, ketahuilah Anda beli neraka. Wahai hamba Allah. Tapi kalau Anda YouTuber yang serius karena Allah, sama seperti mempunyai televisi, sama yang dia televisi, punya televisi adalah baik jika digunakan untuk kebaikan. Tapi jika digunakan untuk kejahatan, akan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di saat Anda menghadirkan YouTube yang bagus, maka Anda mendapatkan pahala. Ini, dari sisi ini. Kemudian bagaimana uang yang didapat setelah itu? Ketahuilah, uang yang didapat, misalnya Anda mendapatkan uang dari perusahaan YouTube tersebut, karena promo-promo yang masuk, uang yang didapat, dilihat. Jika promonya promo yang tidak benar, promo yang tidak benar, promo yang misalnya mengangkat satu pemikiran yang salah, atau kesesatan, film-film yang tidak baik promonya, maka jika Anda bisa menolak promo tersebut, kok Anda tidak menolak, maka Anda masuk wilayah haram. Tapi kalau memang programnya nggak bisa dipilah-pilah, ya seperti kalau kita pergi ke supermarket, kita tidak bisa menghindar dari melihat aurat, mau tidak mau kita harus melihat aurat. Apalagi negeri yang bebas, misalnya kita di negeri kafir dan sebagainya, yang penting kita mengingkari. Jadi kalau kita mengangkat satu YouTube, kemudian ditumpangi oleh promo, selagi kita bisa menghindari dari promo-promo yang tidak syar'i, maka harus kita menghindari. Tapi kalau kita sudah tidak bisa, umumul balwa, sudah tidak bisa, sementara YouTube kita harus kita kuasai, tapi sisi lain, kita tidak punya perusahaan sendiri, kita masih numpang, sehingga kadang ditumpangi oleh promo-promo tersebut, sehingga promo kadang baik, kadang tidak, kadang baik, kadang tidak. Maka di saat seperti itu, maka ini adalah termasuk, semoga Allah mengampuni. Kenapa? Kita tidak bisa. Sebab kalau kita malah mundur daripada YouTube nanti, yang jelek akan muncul. Yang tidak baik akan muncul. Nah, kita menggunakan ini media untuk kebaikan. Ternyata jika ada promo-promo yang tidak baik masuk, itu yang tidak kita inginkan. Yang tidak kita inginkan. Dan kita sudah tidak bisa memilah. Ingat, jika kita masih bisa memilah, maka kita wajib memilahnya. Kita wajib memilahnya. Kalau kita tidak memilah, masuk wilayah haram. Tapi kalau nggak mungkin dipilah, katanya sih susah dipilah karena apa? Kita masuk perusahaan dan perusahaan itu yang menjual promonya kepada kita. Maksudnya kepada kita, menyampaikan promo kepada kita. Jadi kita tidak bisa memilih. Jika keadaan kita tidak bisa memilih, itu bukan di bawah kekuasaan kita, maka ketahuilah, insya Allah masih halal. Cuman ini loh, yang waspada adalah yang nonton ya. Yang waspada nonton. Sebab kalau ini nanti di stop, maka YouTuber muslim yang soleh akan berhenti karena semua haram-haram, akhirnya dikuasai oleh musuh-musuh Allah. Dikuasai oleh musuh-musuh Allah. Sekarang zamannya zaman bersaing. Hingga suatu ketika kita punya perusahaan sendiri tentang YouTube atau yang sepadannya, yang bisa menghadirkan sesuatu yang islami, syar'i, tidak bertentangan dengan syariat. Maka menjadi YouTuber sampai mendapatkan hasil, insya Allah rizkinya adalah halal, dengan catatan tujuan Anda adalah baik. Yang Anda share, yang Anda upload adalah sesuatu yang baik, bermanfaat, bukan hanya ngedar viral. Kemudian urusan promo, Anda sudah berusaha. Kalau berusaha untuk memilah, jika Anda tidak memilah, Anda insya Allah dimaafkan dari sisi ini. Karena apa? Niat Anda adalah benar, besar. Anda adalah niat yang baik karena Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang menyebarkan media, menyebarkan petuah-petuah para ulama, atau hikmah-hikmah para ulama, atau hal-hal informasi kesehatan yang bermanfaat. Anda berpikir untuk umat. Ini saja. Jika Anda seperti itu, insya Allah halal. Insya Allah halal. Tapi kalau Anda sudah tidak peduli, hanya ngejar viral, amanat di hadapan Allah.
Kadang menfitnah orang hanya ingin viral. Menyebarkan perusahaan hanya ingin viral. Na'udzubillah, dosa setelah itu. Takutlah kepada Allah. Wahai semua anak-anakku, adik-adikku yang berkecimpung dalam dunia YouTube, dalam dunia media sosial ini, ayo kita menjadi YouTuber ahli surga. Ambil petuah para ulama. Bisa viral kok, sebab umat di Indonesia saja berapa kaum muslimin. Semua rindu kemuliaan kok. Gak perlu Anda menyodorkan fitnah. Gak perlu Anda menyodorkan fitnah. Gak perlu Anda menyodorkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad. Gak perlu. Dan jangan khawatir tidak ada yang mengikuti Anda. Bakal ada yang mengikuti. Harus Anda perjuangkan itu semuanya, agar apa yang Anda dapatkan dari itu semua insya Allah halal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan AdSense namanya. AdSense ya, yang di YouTube, yang di mana iklan-iklan. Sebenarnya tergantung apa yang kita iklankan. Apabila yang kita iklankan halal, insya Allah hasilnya halal. Kalau kita iklankan satu hal yang makruh, jadi makruh juga. Kalau yang kita iklankan sesuatu yang haram, maka jadi haram juga. Dan di sana nanti iklan itu juga, ini bicara produk yang diiklankan. Setelah itu bicara bagaimana bentuk iklan tersebut. Apabila iklan tersebut mengandung unsur maksiat umpamanya, berarti ada dosa kita di sana. Umpamanya ada perempuan-perempuan yang tidak berjilbab ya, yang menarik orang-orang, aurat yang ditampakkan di sana. Kita dapat dari sana tuh. Maka kita dapat bagian di sana. Walaupun secara iklannya tadi barang halal sebenarnya. Jadi kalau yang diiklankan itu sesuatu yang halal maka jadi halal. Kalau sesuatu yang haram jadi haram. Kemudian jadi catatan juga bentuk iklannya seperti apa. Kemudian Anda terus terang, Anda sedih sekali ya tatkala Anda membaca Al-Quranul Karim atau menyimak Al-Quran Karim, tahu-tahu dipotong sama iklan. Dipotong sama iklan. Ketika engkau bisa untuk tidak melakukan itu akan lebih utama. Orang ini mau dengerin Quran. Kadang-kala memotong iklannya itu semaunya mereka. Memotong ayatnya itu ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Apakah penghasilan dari YouTuber itu halal? Penghasilan dari YouTuber berarti AdSense ya. Dominan iklan. Kami tidak menegaskan halal haramnya. Cuman tadi kita sudah belajar memberikan pertimbangan, dan nanti juga ada pembahasan tentang masalah vlogger ya. Kita akan bahas tentang masalah hukum vlogger dan YouTuber di nomor 7 halaman 180 saya sebutkan. Di nomor 7 salah satunya adalah orang ngevlog kemudian bikin video lalu diupload di YouTube, kemudian dia dapat duit. Itu halal ataukah haram? Kalau pendapatannya murni dari iklan, ya kembali kepada kaidah tadi. Jika dia bisa memastikan iklannya tidak ada unsur yang haram, insya Allah pendapatannya boleh diambil. Tapi kalau iklannya ketika dimonetisasi tidak lepas dari transaksi yang bermasalah, tidak lepas dari mengiklankan sesuatu yang haram, maka kita tekankan pada asalnya seperti itu nggak boleh. Saya boleh jadi YouTuber enggak? Coba, jawabannya apa? Saya jawab kayak gini, jawabannya apa kira-kira? Boleh, tapi jangan kasih. Boleh enggak? Enggak boleh. Kamu cuma boleh pakai layanan itu, tapi tidak boleh nerima iklan. Berarti enggak dapat pendapatan dari YouTube. Iya. Itu masalah kan? Masalah. Enggak ada yang mikir kayak gitu. Cuma asal saja orang itu ngeklik gitu, lihat videonya. Oh, ini sudah view-nya sudah 1 juta sekian. Oh, akhirnya iklan masuk kan? Iklan masuk situ. Coba kalau kamu pasang murotal coba. Terus murotal surat Al-Muluk, tengah-tengah iklan. Ini potong coba.
Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Terus cewek keluar. Ya Allah. Saya mau hafalan ini. Iya kan? Dia kan nggak mungkin berhentinya pas di akhir gitu kan? Enggak kan? Tengah-tengah. Liyabluwakum. Ya Allah. Apa-apaan ini cewek? Coba YouTuber kayak gitu coba. Merusak murota lagi. Ustadz, apa hukumnya uang yang diperoleh dari Google AdSense? Apa Google AdSense? Saya punya produk, lalu saya iklankan. Selama tidak ada ghish, tipu, tidak ada gharar, gambling, judi, tidak ada zulm, aniaya, memakan hak orang lain, maka apapun transaksinya halal. Itulah hebatnya Islam. Islam tidak menyebut nama, tapi yang disebut substansi. Apapun namanya, YouTube, Instagram, Google, apapun nama transaksi. Di dalamnya tidak ada gharar, gambling, judi. Di dalamnya tidak ada zulm, aniaya yang makan hak orang lain. Di dalamnya tidak ada ketidakpastian, tidak ada, maka transaksi itu halal.